Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Bagja. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar Simosi. Untuk pertama-tama, kami dari kelompok 2 TI 3809. Baik, di sini kami memiliki studi kasus di mana terdapat perusahaan Mantap Jiwa Corporation, di mana Mantap Jiwa Corporation ini berjalan di bidang restoran dan memiliki restoran namanya Kenyang di Jalan, di mana restoran ini adalah restoran yang berada di atas mobil dan memiliki rute untuk perjalanannya. Nah, untuk membuka usaha, sang pemilik atau Ito memiliki suatu permasalahan di mana dia harus memilih bis serta rute-rute yang ingin ditempuh oleh restorannya. Nah, di sini bisa dilihat, di sini ada gaji armada, di sini ada gaji koki, gaji waiter, gaji driver, di sini juga ada bisnya. Di sini lalu selanjutnya juga di sini ada rute-rutenya, di sini ada Dayakolot Buah Batu, Dayakolot Soekarno Hatta dan seterusnya. Lalu selanjutnya itu di sini tadi rutenya di sini demand, tiap rutenya itu memiliki demand, di mana demand itu berbeda-beda tergantung dari rutenya. Lalu di sini kami untuk menyelesaikan masalah tersebut, yang pertama adalah kami melakukan identifikasi masalah yang telah kami lakukan tadi. Lalu selanjutnya kami melakukan rich picture untuk mengetahui apa sih masalah atau sistem yang sedang berjalan itu seperti apa. Lalu selanjutnya kita melakukan dengan inference diagram. Lalu setelah melakukan inference diagram, kami melakukan membuat model matematis di mana kita bisa mencari nilai optimum dengan model matematis tersebut. Baik, kita lanjut saja yang pertama. Di sini kita sedang melakukan rich picture terlebih dahulu. Jadi untuk melakukan rich picture yang pertama kita harus mencari aspek keterkaitan pada kasus tersebut. Yang pertama di sini. Di sini ada aspek keterkaitannya seperti membeli bus jenis Scania K410 dengan harga 2.209.500.000 dan seterusnya. Di sini juga ada membeli bahan bakar, biaya operasional, lalu menginvestasikan untuk peralatan masak, lalu membeli bahan makanan dan minuman. Nah, lalu selanjutnya ada rute perjalanan dengan faktor yang berpengaruh jaraknya dan demand di hari biasa dan di akhir pekan. Lalu setelah mencari aspek keterkaitan, kita juga mencari aspek struktur. Di sini ada Mantap Jiwa Corp, restoran kenyang di jalan, bank, koki, waiter, dan driver. Lalu ada juga rute, itok, bahan bakar, alat masak, konsultan, dan konsumen. Lalu setelah mencari aspek struktur, kita mencari aspek proses. Di mana yang pertama itu ada proses pemilihan bus, ada proses pemilihan rute, proses penjualan, proses pencarian pelanggan, serta selanjutnya. Nah, setelah kita mencari aspek struktur, aspek proses, kita mencari trade-off, di mana trade-off untuk kasus ini adalah jika demand-nya kecil, maka jumlah kapasitas kursi tercukupi, tapi pendapatannya tidak besar. Dan lainnya juga, jika demand-nya besar, maka kebalikannya, jumlah kapasitas kursi berlebih, tetapi pendapatannya menjadi besar. Nah, setelah kita mencari trade-off dan aspek struktur tadi, kita bisa membuat rich picture, di mana di sini kita bisa lihat, dari rich picture ini kita ketahui bahwa Itok mendapatkan dana dari bank. Lalu Itok ini menciptakan Mantap Jiwa Corp, di mana Mantap Jiwa Corp ini melakukan usaha restoran yang disebut tadi Kenyang di Jalan. Dia restoran dalam bis. Nah, di dalam sebuah restoran ini terdapat beberapa aspek. Salah satunya adalah makanan, driver, chef, waiter, alat masak, dan juga dia membutuhkan bahan bakar. Nah, tetapi dari permasalahan ini adalah restoran ini harus menggunakan bus, dan bus itu kan memiliki banyak macamnya. Di sini ada Scania, Euroliner, Trafego, di mana Itok ini harus memilih bis mana yang cocok untuk perusahaannya. Nah, selain kita telah memilih bisnya ini, kita juga harus mencari rute yang baik karena rute-rute tersebut memiliki demand, di mana demand-demand tersebut dan akan sangat berpengaruh untuk keuntungan atau usaha dari Mantap Jiwa Corporation ini. Dan selain juga rute dan juga bis, ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi sistem tersebut, yaitu salah satunya adalah kompetitor, di mana kompetitor ini akan sangat mempengaruhi bagaimana perjalanan dari Kenyang di Jalan tersebut, karena kompetitor ini akan tidak tinggal diam jika
restoran ini dapat menarik pelanggan dengan banyak. Lalu selanjutnya setelah kita mencari rich picture, kita akan mencari influence diagram. Nah, sebelum kita membuat influence diagram, kita harus menentukan dulu elemen masalah. Yang pertama di sini ada decision maker, di mana decision maker untuk masalah di sini adalah ITOC. Dan decision objektif di sini adalah minimasi harga jual per kursi, karena tujuan dari masalah ini kan untuk menentukan minimasi harga, yaitu kita ingin mencari harga yang seminimum mungkin sehingga kita harus memilih mana bis yang paling minimum untuk harganya dan juga untuk rutenya dengan demand-demand yang berbeda tersebut. Nah, selanjutnya untuk performance kriterianya adalah harga jual per kursi, karena kita bisa menghitung apakah hasil dari masalah kita ini sudah sesuai dengan benar atau belum adalah dengan harga jual per kursi tersebut. Lalu selanjutnya ada input atau alternative course, di mana input alternative course ini adalah tipe bus dan rute bus. Nah, selanjutnya ada wider system of interest, di mana wider of system interest di sini adalah customer serta pesaing. Nah, lalu selanjutnya adalah kita menentukan stakeholder, di mana stakeholder ini adalah problem owner yang pertama adalah ITOC. Lalu problem usernya ITOC, di mana kenapa problem owner dan problem user sama-sama dengan ITOC? Karena di sini adalah problem ownernya ITOC, di mana ITOC ini menjadi decision maker juga dan juga memiliki masalah tersebut. Lalu selanjutnya ada problem customer, di mana problem customer saat ini adalah customer restoran kenyang di jalan, karena apapun decision yang dilakukan ini akan sangat mempengaruhi customer dari restoran kenyang di jalan nantinya. Lalu selanjutnya untuk problem analisis, karena di sini yang melakukan analisis adalah PT Surya Wanadri Analysis Group atau PT SWAG. Di sini yang berlaku sebagai problem analisis adalah PT SWAG. Lalu selanjutnya kita menentukan hierarchy system. Nah, hierarchy system di sini adalah kita bisa lihat di sini untuk narrow system atau sistem yang benar-benar kita kontrol di sini adalah mantap jiwa core. Karena disinilah kita dapat mengontrol sistem tersebut. Lalu selain ada narrow system, kita juga dipengaruhi oleh supplier dan consumer, di mana supplier, consumer, dan narrow system ini bergabung menjadi wider system. Selain wider system tersebut juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi lain. Contohnya adalah pesaing yang nantinya juga menjadi environment dari Mantap Jua Corporation tersebut. Baik, selanjutnya itu kita menentukan diagram input output atau bisa disebut juga black box. Di sini kita lihat di sini ada control input, di mana control input kita ini adalah jenis bus dan rute bus, karena kita hanya bisa mengatur input tersebut adalah di jenis bus dan juga rute bus. Lalu selanjutnya di sini ada demand, di mana dia uncontrolled input. Lalu di sini juga ada outputnya atau performance kriterianya, yaitu harga jual per kursi. Lalu di sini ada total biaya pembelian bus, total biaya operasional, total biaya pegawai, serta total biaya masak. Nah, selanjutnya kita bisa menentukan influence diagram, di mana influence diagram ini akan menjadi dasar dari model matematisnya. Lalu di sini bisa kita lihat bahwa di bawah ini adalah tujuan utama kita atau output dari sistem kita tersebut, yaitu meminimasi harga jual per kursi, di mana minimasi harga jual per kursi ini terdiri dari beberapa aspek. Contohnya di sini ada total biaya, gaji biaya pegawai per bulan, total biaya beli atau sewa bus per bulan, total biaya transportasi bus per bulan, total biaya jasa konsultan, total biaya peralatan, bahan dan makanan dan minuman per bulan. Nah, hal tersebut juga berlaku untuk level selanjutnya, di mana contohnya total biaya gaji pegawai ini dipengaruhi oleh gaji koki, gaji waiter, dan gaji driver. Di mana bulat di sini adalah menyatakan sebuah proses, dan kotak di sini adalah sebagai inputan yang bisa kita atur. Dan sedangkan awan ini adalah input yang tidak bisa kita atur. Contohnya di sini adalah UMR, di mana UMR tersebut ini kita tidak dapat mengatur, sehingga dia termasuk inputan tapi dia termasuk uncontrol karena kita tidak bisa mengaturnya. Sedangkan jumlah pegawai adalah control input karena kita dapat mengatur seberapa banyak jumlah pegawai yang kita miliki, atau kalau di sini kita bisa lihat juga jenis mobil ataupun rute. Baik, selanjutnya adalah model matematis, di mana setelah kita mendapatkan inference diagram tadi, kita mencari model matematis dari inference diagram tadi. Nah, dari inference diagram tadi, kita bisa menghasilkan
model matematisnya, di mana kita telah merumuskan model matematisnya seperti dilihat di layar sekarang. Di sini ada biaya minimum per 10 tahun sama dengan biaya bahan bakar per 10 tahun ditambah biaya bahan makanan dan seterusnya. Nah, selain itu juga terdapat beberapa rumus lain dari hasil model matematika tadi, seperti untung sama dengan pendapatan penjualan harga normal dikurangin model penjualan. Lalu ada juga presentasi untung dan juga sama dengan untung per modal kali 100%. Nah, setelah kita mendapatkan model matematis ini, kami melakukan suatu metode trial dan error, di mana kita akan mencari total biaya dari semua keputusan yang bisa kita ambil. Di sini kita telah merumuskannya, di mana total biaya ini terdapat dari 3 bus dan beberapa rute. Di sini contohnya, di sini kita memiliki bis Scania. Di sini bis Scania tersebut terdapat dua warna, di mana warna merah ini adalah kemungkinan jika kita membeli, sedangkan untuk warna hitam ini jika kita akan menyewa. Lalu selain Scania, kita memiliki total biaya dari kemungkinan jika kita membeli bus Trafego. Lalu selanjutnya juga ada kemungkinan jika kita membeli bus Euroliner. Nah, setelah kita mendapatkan total biaya semuanya, kita mencari biaya termurah dari seluruh total yang ada. Nah, setelah kita lihat ternyata untuk biaya termurah adalah dengan menggunakan mobil Trafego dengan biaya ternyata 15.981.240.000. Nah, jika kita lihat di sini, ini adalah biaya total termurah dari kemungkinan yang bisa kita ambil tadi. Nah, selanjutnya biaya minimum tersebut ternyata kita ambil dengan pembelian mobil Trafego dan juga rute Dayakolot Merdeka, yaitu yang telah kita sebutkan tadi. Nah, sehingga kesimpulannya adalah dengan uh, kita dapat memecahkan suatu masalah dengan menggunakan pendekatan sistem, di mana pendekatan sistem tersebut bisa kita gunakan dengan seperti tadi, dengan mencari rich picture, mencari influence diagram, hingga kita menemukan model matematis yang cocok untuk permasalahan kita. Baik, karena kita telah mendapatkan biaya minimum terbaik yang bisa kita ambil jika kita menggunakan dalam masalah mantap jiwa corporation tadi, sehingga berakhir pula juga presentasi dari kelompok 2 ini. Sebelumnya kami memiliki quotes, yaitu I have a deadline, I am glad, I think that will help me get it done. Dimana dari quotes ini adalah jika kita harus selalu bahagia jika kita mendapatkan deadline, meskipun deadline itu masih sangat cepat, tapi itu adalah hal yang sangat baik karena kita bisa menyelesaikannya juga dengan lebih cepat. Baik, sedemikian presentasi dari kami. Mohon maaf jika masih ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.